Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Di sini perkenalkan saya Raniabar Arsyara dengan NPM 2111060066 akan menerangkan materi yang berjudul memahami proses terjadinya evolusi manusia. Di sini saya membawakan dua topik pembahasan, yaitu yang pertama teori evolusi Charles Darwin dan yang kedua itu teori evolusi Charles Darwin menurut pandangan Islam. Jadi teori evolusi Charles Darwin ini, menurut Darwin itu spesies makhluk hidup ini tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tapi berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Darwin ini berpendapat yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Yang kedua itu, seleksi alam berupa pertengkaran dalam kehidupan. Yang kuat akan terus hidup. Yang ketiga, setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses berevolusi. Yang keempat, untuk berkembang biak diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Dan yang kelima, yaitu bertambahnya suatu populasi tidak berjalan terus-menerus. Di sini, Darwin ini berpendapat bahwa manusia itu berasal dari monyet sebagai nenek moyangnya. Menurutnya itu selama proses evolusi yang diperkirakan berawal 4-5 juta tahun yang lalu, terdapat beberapa bentuk transisi antara manusia dan nenek moyang. 4 kategori dasarnya itu, yang pertama adalah Australopithecus, kera dari selatan. Yang evolusionis ini menyatakan bahwa Australopithecus memiliki anatomi kera, akan tetapi mereka berjalan dengan tegap seperti manusia. Yang kedua itu kategori Homo habilis atau kera yang dinyatakan sebagai manusia. Dan yang ketiga itu Homo erectus, susunan wajahnya itu salah. Kemudian yang terakhir itu ada Homo sapiens yang mendekati bentuk sempurna manusia, secara khusus diciptakan spesies baru pengganti spesies yang punah. Nah, ini adalah proses dari evolusi. Teman-teman dapat lihat di gambar dari asal mulanya seperti bentuk kera, kemudian dia berevolusi lagi, agak tegap, kemudian menjadi lebih tinggi dan agak tegap, lalu menjadi seperti manusia sempurna. Kemudian, adapun alasan Darwin menganggap manusia ini mirip kera, yaitu yang pertama, karena matanya ini menghadap ke depan. Yang kedua ini, ibu tungkai depan dapat digerakkan ke segala arah dan mempunyai kelenjar susu atau glandula mammae yang terletak di dada. Dan rahimnya ini satu ruang simplex. Nah, teori yang dikemukakan dari ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti ekspedisinya ya ke Kepulauan Galapagos. Kemudian ada bukunya yaitu yang berjudul Principle of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, benua selalu mengalami perubahan. Kemudian ada pun pendapat dari Thomas Robert Malthus dalam bukunya itu yang menyatakan adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Hal inilah yang menjadi teori yang dikemukakan oleh Darwin bahwa hal-hal yang berpengaruh itu tadi karena hal-hal ini. Kemudian teori evolusi Charles Darwin ini menurut pandangan Islam. Dijelaskan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan secara sendiri, tidak berdasarkan evolusi. Teori evolusi Darwin ini merupakan teori materialistis meniadakan Tuhan sebagai pencipta keragaman hayati. Teori ini berbahaya bagi umat Islam karena transisi tentang proses evolusi pada makhluk hidup ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Inilah pandangan Islam terhadap teori evolusi Charles Darwin. Terima kasih. Itulah
materi yang sudah saya terangkan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.